Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini seri ketiga, takdir Allah, iradatnya menyertai untuk kita melanjutkan kajian berseri pengantar tafsir Al-Quran, yang kita harapkan mudah-mudahan ini menjadi salah satu motivator, penggerak bagi kita sekalian untuk lebih mencintai, mentadaburi, dan memahami kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kemarin kita sudah sama-sama membahas sekilas tentang hal yang berkaitan dengan surah Al-Fatihah, bahwa dalam Quran itu ada surat kemudian ada ayat, ketika Quran merupakan kumpulan dari surah-surah yang terdapat dalam Al-Quran, surat adalah kumpulan dari ayat-ayat di dalamnya, dan ayat merupakan kumpulan dari kalimah-kalimah atau kata-kata termasuk huruf-huruf suci dan mulia plus agung yang terdapat dalam kitab suci kita. Maka sekarang kajian seri kita berlanjut kepada surat yang kedua dalam susunan mushaf, yang kita kenal dengan penamaan judul surah Al-Baqarah. Hal yang mungkin penting untuk kita kenali bersama, penamaan sebuah surat ini sebetulnya adalah tauqifi. Yang arti tauqifi tersebut, bi antadzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ashabih, ketika Rasul menyampaikan nama sebuah surat itu di hadapan para sahabat-sahabatnya, lalu washtuhira bidzalik, kemudian para sahabat-sahabat itu memasyhurkan penamaan sebuah surat. Jadi ini penting. Kadang ada yang bertanya, kenapa dalam Quran itu memiliki judul-judul tertentu atau surah-surah tertentu, karena hal tersebut merupakan tauqifi. Al-Baqarah secara tartib penyusunan surah dalam Al-Quran ini terdapat pada surat yang kedua, walaupun dari segi penurunan ini tentu saja merupakan bukan merupakan surat yang kedua, karena Al-Baqarah itu sendiri merupakan surat Madaniyah atau yang diturunkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Surah Al-Baqarah ini bahkan dikatakan dalam Safwah At-Tafasir oleh Imam Syekh Ali As-Sobuni termasuk min atwali suar al-madaniyah, termasuk surat Madaniyah yang memiliki jumlah ayat terpanjang. Mungkin ada lagi surat panjang yang lain yang terdapat dalam Al-Quran, tapi Al-Baqarah ini termasuk salah satu surat yang terpanjang secara mutlak. Jumlah daripada ayat surat Al-Baqarah, Syekh Nawawi mengatakan dalam tafsir Munirnya 287 ayat. Sementara untuk jumlah kalimatnya itu ada 3.100 kalimat dan hurufnya 25.500 huruf. Luar biasa, sedetail itu ulama yang sudah mencintai Al-Quran sempat meneliti huruf yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita termotivasi dari kecintaan mereka terhadap kalamullah. Makna dari surat Al-Baqarah secara harfiah itu adalah sapi betina. Kenapa dikatakan surat sapi betina? Karena di dalam surat Al-Baqarah terdapat sebuah kisah, yakni mukjizat yang terjadi di zaman Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam untuk memenuhi permohonan kaumnya, kaum Bani Israel, dalam rangka mengungkap kasus pembunuhan yang sempat terjadi di zaman itu. Ada salah satu kaum Bani Israel yang terbunuh, keluarga dan masyarakat serta sukunya yang memiliki ta'asubiyah tinggi
ingin mengungkap siapa sang pembunuh misterius yang tidak diketahui tersebut, sehingga mereka melaporkan kasus itu kepada Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, yang mereka kenal memang memiliki kelebihan dan keistimewaan atau yang lebih kita sering sebut dengan nama mukjizat bagi orang yang mengimaninya. Pada waktu itu mungkin belum ada yang namanya teknik otopsi mengungkap kasus pembunuhan, hal-hal yang berkaitan dengan terjadinya sebuah pembunuhan. Maka mereka kaum Bani Israel itu melaporkan kepada Nabi Allah Musa agar beliau berkenan untuk mengungkap terjadinya pembunuhan itu. Hal itu dapat kita temukan nanti pada ayat ke-67 sampai 73 surah Al-Baqarah yang berbunyi, wa idz qala Musa liqaumi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattahiduna huzwa. Ingatlah wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah bagaimana ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka agar supaya menyembelih baqarah. Baqarah sapi betina yang memiliki kriteria dan ciri-ciri tertentu yang pada waktu itu amat sangat jarang diketemukan. Walaupun banyak pertanyaan sebagaimana ciri khas daripada kaum Bani Israel, sapinya yang seperti apa, kemudian warnanya seperti apa, bentuknya seperti apa, dan ternyata setelah diketemukan sapi tersebut, Allah Subhanahu wa taala membuktikan kemahabesaran dan keagungannya serta kudrat dan iradatnya bisa menghidupkan kembali orang yang terbunuh tersebut. Hal ini hikmah dan pelajarannya adalah untuk menjadi bahan pelajaran bagi umat Rasulullah Muhammad SAW, bahwasannya betapa Allah Subhanahu wa taala amat sangat berkuasa untuk ihya'il mauta ba'da mautihim, menghidupkan kembali orang-orang yang sudah meninggal setelah mereka mati nanti untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Baik, adapun isi dan kandungan daripada surat Al-Baqarah ini amat sangat luas pembahasannya. Di antaranya surat Al-Baqarah concern banget membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan syariah yang mengatur peranata kehidupan sosial bermasyarakat kaum muslimin sepanjang masa. Kemudian juga selain daripada hukum-hukum syariah, dalam Al-Baqarah juga dibahas walaupun sekilas tentang akidah, padahal pembahasan akidah biasanya kita temukan dalam surah Makkiyah, tetapi di Al-Baqarah juga Allah menyampaikan hal itu. Selain ubudiyah, muamalah, akhlak, kemudian etika usroh, berumah tangga, dan bab tolak, iddah, dan yang lain-lain juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ini. Berikutnya, pada bagian akhir di surat Al-Baqarah ini menarik bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kaum mukminin kita sekalian agar memiliki perilaku mulia, yakni senantiasa menjadi hamba yang selalu bertobat kepada Allah, inabah kepadanya, memiliki kehusyuan dan ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa taala, plus berisi contoh doa untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak diberikan beban yang melebihi kapasitas kita. Nanti di bagian akhir surah Al-Baqarah kita menemukan doa yang sering kita baca dan dianjurkan untuk dibaca, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Pada bagian awal dan bagian akhir terjadi keselarasan antara yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Ketika di bagian awal menjelaskan kriteria ciri-ciri mukminin, pada bagian akhirnya Allah Subhanahu wa taala di surat itu menjelaskan tentang doa yang seyogyanya selalu
dibaca dan diingat terus oleh kaum mukminin. Hal ini liyatana syaqa al-bad'u wal khitam, supaya terjadi keselarasan makna antara bagian akhir dan bagian awal dan bagian akhir sebuah surat. Berikutnya, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal lain yang menarik untuk kita tadaburi sepanjang surah Al-Baqarah tersebut adalah bagian ayat awal yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Kita tahu bahwa surah Al-Baqarah diawali dengan kalimat atau ayat Alif Lam Mim, dan ini menurut Imam Syi'bi disebutnya sebagai huruful hijaiyah fi awailis suwar. Atau ulama mufassirin lain mengatakan bahwa Alif Lam Mim ini merupakan huruf-huruf muqatta'ah yang biasa digunakan oleh yang banyak digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengawali sebuah surat Al-Qur'an. Dan Imam Syi'bi melanjutkan, huruf-huruf muqatta'ah yang terdapat dalam fawatihis suwar atau pembukaan surat ini termasuk dari bagian ayat mutasyabih. Maknanya alladzin faradallahu bi ilmi, hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya dan tidak bisa diungkap oleh umum. Dan surah muqatta'ah ini termasuk daripada sirrul Quran, rahasia di balik Al-Quran. Ketika kita menemukan ayat mutasyabih, sama halnya dengan surat muqatta'ah pada awal surat, panahnu nu'minu bidhahiriha wa nufawwidul ilma fiha ilallahi ta'ala. Kita mengimaninya, tetapi untuk pemaknaan kita tafwid, pasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak ulama mufassirin tidak memberikan tafsir terhadap huruf muqatta'ah awal surat Alif Lam Mim, cukup dengan wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Karena dalam pandangan kita, sempat mengkaji dulu kitab Jauhar Tauhid, ada sebuah bait yang mengatakan fakullu nasin auhamat tashbiha, setiap teks yang memiliki makna tasyabuh atau mutasyabihat, maka awilhu, kita seyogianya mentakwilkan dengan makna yang lain atau kalimat yang lain, au fawid, atau kita tafwid kepada Allah Subhanahu wa taala, warum tanziha, dan kita harus memiliki tekad bahwa Allah Subhanahu wa taala maha suci, maha bersih dari sifat-sifat kekurangan. Jadi kita mengenal dengan ayat mutasyabih cukup dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya dan kita mengimani terhadap kandungan zahiriyahnya. Lalu kenapa faidahnya hal tersebut diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala dalam permulaan surat? Wa faidatu dzikriha talabul iman biha. Faidah daripada Allah menyebutkan huruf hijaiyah fi awal suar atau huruf muqatta'ah di awal surat ini agar supaya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini tidak aneh, saudara-saudariku, bahwa memang wallah ihtassa bi ilmin la taqdiru alai uqulul anbiya. Sering Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah ilmu yang ilmu itu hanyalah Allah yang mengetahui dan tidak mampu diidrok atau difikirkan oleh akal para nabi sekalipun. Wal anbiya uhtussu bi ilmin la taqdir alaihi uqulul ulama. Demikian pula para nabi diberikan keistimewaan oleh Allah beberapa cabang ilmu pengetahuan yang hanya diketahui oleh mereka, tidak mampu dipelajari oleh para ulama. Wal ulama uhtussu bi ilmin la taqdiru alaihi uqulul amah. Demikian pula para ulama diberikan keistimewaan oleh Allah dengan sebuah ilmu yang tidak mampu dijangkau oleh kaum awam. Disinilah makna daripada kullau kanal bahru midada li kalimat rabbil lanafidal bahru qabla an tanfada kalimat. Saking luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala sehingga maudhu sasaran ilmu daripada pengetahuan yang Allah berikan tersebut itu ternyata memiliki perbedaan kriteria.
Ada ilmu yang hanya diketahui oleh para nabi, tidak bisa dijangkau oleh para ulama. Ilmu yang hanya diketahui oleh ulama tidak bisa dijangkau oleh kaum awam, dan seterusnya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan fi kulli kitabin sirrun wa sirrullah fil Qur'an awailus suwar. Setiap kitab suci pasti memiliki sir dan rahasia. Dan wa sirrullah fil Qur'an awailus suwar. Rahasia Allah yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran itu justru terdapat pada awailus suwar, huruf muqatta'ah atau huruf pembuka surah. Walaupun ada sebagian ulama ahli isyarah yang mereka menjelaskan makna alif lam mim itu merupakan huruf singkatan dari hamzahnya bermakna ana, lamnya bermakna Allah, mimnya potongan dari kata a'lam. Jadi alif lam mim ana Allahu a'lam, wallahu a'lam. Tetapi itu yang jelas bagian daripada kehebatan dan kedahsyatan mukjizat Al-Qur'anul Karim. Ini juga sekaligus dalam rangka pembuktian bahwa Quran itu benar-benar sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, dalam arti orang-orang mu'ridin yang tidak meyakini mempercayai Al-Quran sebagai mukjizat, mereka akan terpana walaupun hanya disodorkan oleh huruf al-muqatta'ah dalam awailus suwar. Adapun keutamaan daripada surah Al-Baqarah, kami mengutip sebuah hadis Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Inna syaiton yanfirru minal bait alladhi tuqra fi surah Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan kabur dari satu rumah yang di dalamnya dibacakan surah Al-Baqarah. Hadis ditahrid oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Ini salah satu keistimewaan manakala rumah kita ingin dihindarkan dari godaan syaitan, ya, maka seyogianya kita mengamalkan hadis ini, bacakan surat Al-Baqarah dalam rumah tersebut. Hadis lain mengatakan, Rasul bersabda, yaqra'u surah Al-Baqarah, bacalah oleh kalian surat Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakah wa tarkuha hasrah. Sebab ketika kita membacakan Al-Baqarah itu insya Allah akan jadi keberkahan, sementara kalau kita tinggalkan Al-Baqarah akan jadi kerugian. Wala yastati'uha al-batalah. Insya Allah saharoh ahli sihir pun tidak akan mampu menguasai kita sekalian manakala kita bacakan surat Al-Baqarah. Ini saja yang dapat disampaikan pada seri kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Khudma sofa wadama kadar, wallahul muhawil ila ahsanil hal. Tugas kita adalah ngaji, ya, ngamalkan ilmu pangarti dalam rangka milari ridhona Gusti, dan jangan lupa syukur kepada yang memberi arti. Hadza minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.